Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. MNCN direkomendasikan buy, supportnya di 950, resistennya di 1025 sampai dengan 1050. P1 juga direkomendasikan, tadi pun juga sempat kita bahas 476 dan 515. MYOR juga direkomendasikan 2150 sampai dengan 2280 dan SCMA juga direkomendasikan supportnya di 342 sampai dengan 340, resistennya ada di 370. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Bu. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. P1 tadi juga sempat kita singgung dan sudah kita bahas. Yang lainnya ada MNCN, MYOR, kemudian juga SCMA. Pertimbangan, rekomendasi untuk ketiga saham ini, Ibu Liza? Mulai dari mana dulu, Mas David? Dari MNCN terlebih dahulu, Bu. Oke. MNCN ini pada dasarnya bergerak uptrend dari sejak bulan September ya. Nah, ketika kemarin itu dia berada di sekitar area 930 merupakan area supportnya, maka dan ternyata juga benar rebound. Hari ini posisi penutupannya malah lebih bagus lagi di 980, maka esok hari I believe masih punya peluang menuju 1000. Kemudian targetnya di titik tertinggi sebelumnya adalah di 1025. Lebih tinggi lagi, yang lebih bagus kalau masih bisa let your profit run, target kedua ada di sekitar 1050-an. Baik, gitu. Kemudian ada MYOR, supportnya di 2150 dan resistennya di 2280. MYOR ini kenapa saya rekomendasikan, karena kemarin kita kan baru ada IPO Cimory ya, jadi saya berusaha mengulik emiten lain dari industri mamin yang sama, makanan dan minuman. Nah, kebetulan MYOR ini masih berada di area support di sekitar 2150-an dan belum kemana-mana juga gitu. So, dari sisi indikator sudah cukup oversold. So, mungkin kita bisa spekulatif buy untuk MYOR dengan target terdekat mungkin di sekitar 2200 dulu. Itu bisa jadi titik average up. Untuk jarak dekat atau jangka pendek, targetnya ada di sekitar 2280 sampai 2300 dulu ya. Baik. Terakhir SCMA, Ibu Liza. Oke, dari sisi media, SCMA masih berada di area support juga, sudah turun cukup jauh. Kemarin candlenya doji dan hari ini hijau, disusul candle hijau. Selepas 352, kalau saya akan boleh untuk average up pada SCMA. Karena targetnya lumayan, ada di sekitar 374 sampai 390. Oke, kebetulan di WhatsApp interaktif sudah ada pertanyaan masuk berkaitan juga dengan saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, SCMA di average di 378. Apakah harus average down lagi? Bagaimana rekomendasinya Ibu Liza? Average up. Maksudnya mungkin modalnya di 376 dan di manakah titik average up yang oke gitu ya? 378 Ibu. Kalau saya sarankan selepas 352 Pak atau Ibu, baru kita average up SCMA, target dekatnya baru di sekitar 374 atau yang kedua adalah 390. Baik, saham pilihan untuk SCMA dan sekaligus menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Ada 4 saham pilihan tadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Langsung saja kita jawab pertanyaan Ibu Liza yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Tadi sudah kita bahas satu. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi. Ini menanyakan saham keras ini. Ini juga menarik Ibu Liza untuk keras mengalami auto reject bawah dalam beberapa perdagangan terakhir ini. Pak Anggiat sudah beli di 700 ini. Bagaimana analisis Anda untuk keras? Tidak bisa dipungkiri bahwa ini trennya adalah downtrend ya. Jadi masih downtrend memang dari sejak awal tahun. So untuk keras mudah-mudahan pelemahan ini akan berhenti di sekitar di level berapa Ibu? 400 atau kalau masih lebih turun lagi ya di 380. Ibu Liza, kita hold dulu sebentar Ibu. Sudah ada telepon yang masuk, sudah lama menunggu, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana?
Dengan Yahya Jakarta, Pak. Baik, Pak Yahya di Jakarta. Ya, mau tanya MAPI sama BMTR, Pak. Prospeknya gimana? MAPI sudah ambil posisi atau belum, Pak Yahya? Udah. Di level berapa, Pak? Sebentar. Halo? Halo, sebentar, Pak. Ya. 750, Pak. 750. Satu lagi? Kalau BMTR 274. Oke, prospek ke depannya, Pak? Iya. Sampai dengan akhir tahun, Pak Yahya? Nggak usah short term aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Yahya di Jakarta untuk short term MAPI dan juga BMTR. Tapi untuk Pak Yahya kita hold dulu. Kami minta bersabar untuk pertanyaan Pak Anggia di Bekasi. Untuk keras tadi kita lanjutkan lagi. Level supportnya masih ada peluang koreksi ke 400 sampai dengan 380. Ini Betul. ambil posisi di 700, Ibu Liza. Artinya ini sudah lebih dari 50% loss yang diderita oleh Pak Anggia di Bekasi. Bagaimana strateginya? Paling tidak mengurangi kerugian dalam hal ini. Kalau cut loss sekarang mungkin sudah agak sedikit telat. Jadi hold dulu dan probably nanti di sekitar 400 sampai 380 kalau masih ada dana ya baru kita buyback di situ. Baik. Untuk kenaikannya targetnya di sekitar 450. Nah, mungkin dari capital gain di situ bisa untuk ngurang-ngurangin loss sebelumnya. Baik, jawaban untuk Pak Anggia di Bekasi. Average down. Oke. Pak Yahya di Jakarta untuk MAPI 750 jangka pendek, Ibu Liza? Besok Pak, kalau misalkan 755 ini lewat, karena penutupan hari ini berpapasan sekali dengan MA10, jadi 755 lewat, ini Bapak boleh average up, target jangka pendek ada di sekitar 800, of course angka bulat, dan 825. Baik, selanjutnya BMTR Bu di 274. Oke, BMTR ini juga temenannya kedua saham rekomendasi saya, SCMA dan MNCN ya. Tunggu dia breakout 272 Pak, maka Bapak boleh average up. Kemudian targetnya ada di sekitar pertama bertahap 280 and then 290. Baik, jawaban untuk Pak Yahya di Jakarta yang berpartisipasi di telepon interaktif dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita ke Mataram, Ibu Liza, ada Bapak Wawan, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami. Untuk The Geek sudah ambil posisi average di 107 Ibu. Oke, The Geek ini uptrendnya masih cukup kencang, tapi harap hati-hati di pucuk dekat 200 ini Pak. Kalau dia bikin pola topping, maka pucuk kedua ini momentumnya mulai melemah ya. So set your trailing stop, artinya kalau misalkan dia closing di bawah 180, Bapak mulai pikir-pikir untuk kurangi posisi. Moreover, akan lebih yakin lagi kalau dia tembus ke bawah 170, kurangi posisi lebih lagi. Baik, begitu. Dan beruntung Pak Wawan di Mataram ini ambil posisi di 107. Koreksi yang terjadi, profitnya masih cukup besar ini Ibu Liza. Ibu Jenny ini tidak menyebutkan lokasinya di mana untuk BEPS ini. Berkah Beton Sadaya Tbk, ambil posisi di 3970. Prospek jangka pendeknya Bu, hari ini menguat di 1,79% di 3990. Oke, walaupun trennya cukup bagus ya, ini mengalami kenaikannya steady dari Agustus, tolong, tapi kali ini takutnya momentum kenaikannya sudah mulai melemah. So, Ibu Jenny harus perhatikan support pertamanya di 3860 Ibu. Kalau misalkan dia closing di bawah itu, maka siap-siap kurangi posisi, karena akan more likely dia ke support berikutnya di 3500. Baik, gitu. Kita beralih. Bisa level profit hold aja. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk saham CPRO, Sentral Proteina Prima Tbk. Ini cukup banyak yang menanya, ada beberapa. Yang pertama Pak Adi di Surabaya, CPRO di level 104, penutupan hari ini. Satu lagi CPRO juga ditanyakan oleh Jokowi dari Jakarta ini di 106. Untuk besok support dan resistennya, hari ini 14,29% penguatan. Oke, ditutup di 104. Nyaris selamat. Kalau bisa closing di atas next resistance itu di 109, di atas itu good. Terus pegang. Tapi kalau ternyata besok itu malah melemah kembali ke bawah 100, kurangi posisi, di bawah 90, lebih buang lagi.
gitu. Baik, selanjutnya kita sapa Bapak Alan dari Jepara yang sudah berpartisipasi di WA Group Idea Channel Community. Untuk saham INKP ini, apakah sudah bisa entry sekarang untuk di hold sampai dengan awal tahun, Bu? Oke, INKP tampaknya sudah mulai naik sedikit, statusnya spekulatif buy di harga sekarang. Nanti average target pertama mungkin area sebentar. Target pertama sekitar 8.250 sampai 8.400. Selepas itu kita bisa hold untuk lebih tinggi. Oke. Supportnya ada di sekitar 7.500. Baik, kalau ingin entry Ibu Liza? Sekarang 7.925. Nanti average up-nya di atas 8.000, angka bulat. Oke, selanjutnya ada Bapak Dedi di Jakarta, sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif BBNI di 6816. Target price di harga berapa? Ini sampai dengan akhir tahun Ibu Liza untuk BBNI. Oke, BBNI akhir tahun ya. Hari ini mau masuk boleh, sudah bagus Pak. Dan kemudian, average up-nya di sekitar di atas 7150. Ya. 7150. Oke. Average up. Targetnya untuk akhir tahun 8.000 Pak. Itu dulu deh. Oke, 8.000 masih cukup lebar. Bapak Dedi sudah ambil posisi di 6.800. Artinya kita ucapkan selamat ini untuk Pak Dedi yang ada di Jakarta, Ibu Liza. Selanjutnya kita akan coba bahas ini pertanyaan yang masuk dari Fajar di Pemalang ini. Analisisnya untuk MPMX yang naik banyak. Ada sentimen apa ini sebenarnya? Untuk sama apa? MPMX, Mitra Pinastika Mustika. Oke. Oke, sentimennya apa saya belum... Secara teknikal saja, Bu? Oke, secara teknikal saja, kemana targetnya gitu ya? Ya. Lumayan nih Pak, saya harus pakai weekly chart karena di daily sudah pada kebablas semua. Nah, sebentar. Mitra Pinastika Mustika Tbk, kode saham MPMX, hari ini menguat di 10,15% dan ditutup di level 1085. Oke, Bapak, intinya adalah let your profit run dengan tujuannya targetnya di jangka pendek sekitar 1.250 and then next target di 1.450-an, Pak. Tapi ini karena candle-nya tinggi banget ya, jadi supportnya rada jauh. Yeah. Kalau dia tembus ke bawah 1.000, nah itu aja deh, angka bulat aja pakai untuk support terdekat. Oke, Bapak Joni dari Jakarta, CPRO, baru saja kita bahas, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan coba lihat ini. Selamat sore, Bapak Leo dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk saham BMHS, sudah ambil posisi di 845. Oke, Bunda Medik. Ya. Bunda Medik masih belum kemana-mana Pak. Ini masih perlu lewatin level 870. Baru dia bangun dan target terdekat ada di 930. 870 baru bangun. And then kita baru buy on break. 900 average up. Target dekat 930. Baik. Supportnya kalau lewat 800. Nah itu. Baik. Selanjutnya ada Bapak Zainul tanpa menyebutkan lokasi ingin masuk ke ULTJ, Ibu Liza. Anda rekomendasikan tidak? Ultra Jaya. Ya. Biasanya sih dia agak-agak kurang liquid ya. Cuman mungkin karena sentimen Cimori ini dia jadi rada bangun sedikit. Ya. MA10 target pertama, resisten terdekat ada di sekitar angka 1580. Selepas itu mendingan baru buy on break. Targetnya pertama di 1610 sampai 1630 dulu ya. Baik, terakhir singkat saja Ibu Liza, BBYB sudah ambil di 2730. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Ada Ibu Lisa di Medan, BBYB 2730 Bu. Singkat saja Bu. Oke. Ya, Lisa dan Lisa menutup session ini dengan BBYB yang memang sudah berada di area resisten Ibu. Ini jadinya adalah doji, sudah di awang-awang, Ibu sebaiknya set your trailing stop atau sell on strength kalau sudah rela merealisir target.
Hasil profit maksudnya. Oke, waspada ya Bu untuk BBYB. Hari ini koreksi di 1,82%. Ibu Lisa yang ada di Medan. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Ibu Lisa untuk hari ini. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, waktu kita cukup terbatas dan kami mohon maaf. Dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di esok di program dan di waktu yang sama. Ibu Lisa terima kasih, sehat selalu Bu.